Ya, oke. Udah lagi mulai. Udah. Sama sidang lanjutan. Agendanya mungkin hari ini apa, Pak Bayu? Agendanya. Tadi agendanya itu adalah kepastian dari termohon tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena itu kita menyerahkan bukti yang tertunda yang seharusnya kita serahkan dalam persidangan minggu lalu, baru saya serahkan tadi, yakni video. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut, dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Ya, tidak ada saksi tentang adanya dalil perselingkuhan, adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat seperti itu. Itu adalah hasil terakhir persidangan. Berarti selanjutnya udah Putusan apa? Sidang selanjutnya tanggal 21, mohon maaf kalau nggak salah, hari Jumat ya. Tanggal 21 ada pemeriksaan setempat atau mendatangi tempat Tiger Wong. Dia ingin melihat untuk bertemu dengan kedua anak Baim Wong. Jadi silakan sekitar jam 9 pagi kalau teman-teman wartawan mau hadir, silakan. Majelis Hakim insya Allah akan hadir di sana untuk melihat tempat Baim Wong, rumah yang di Delman dan rumah yang di satunya, seperti itu. Bang, kejadian di dalam CCTV itu seperti apa Bang gambarannya? Yang mana? Situasi. Video. Yang tadi udah itu bukti adanya sebuah pengakuan bahwa seseorang istri telah berbohong dengan suaminya. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam, karena kita adalah orang Islam, seperti itu. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya, itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Ya, seperti itu. Kejadiannya di mana? Kejadiannya Baim yang tahu. Di mana kejadiannya dan kawan? Kejadian Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya itu. Itu April 2024. Posisinya Di mana? Posisi di mana? Posisi tempat Lokasi. adanya persetujuan perselingkuhan. Jawabnya dia. Kalau itu saya nggak tahu waktunya, tidak boleh saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta. Ya, jadi gini, gugatan itu menyampaikan adanya sebuah perselingkuhan, menyampaikan adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sampai detik hari ini, sejak terdaftar gugatan tersebut sejak November seingat saya, mohon maaf kalau salah, itu tidak ada satupun bantahan atau menghadirkan saksi orang yang selama ini disebut-sebut sebagai perselingkuhannya. Tidak dihadirkan untuk menjernihkan, ya, untuk membantah. Di dalam hukum, dengan tidak membantah itu adalah pengakuan secara diam-diam. Berarti perselingkuhan itu terbukti secara sah di persidangan ini. Kak Baim, kan kemarin juga itu ya videonya di tempatnya di Instagramnya Kak Paula viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan, terus dia juga nanti mama dimarahin papa. Itu gimana sih Kak Baim mungkin? Ya, kayaknya saya setahun ini ya. Jadi sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media.
sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak ketika saya bilang ADRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Keanu itu dia buka YouTube sekarang, dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua, dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan buktinya. Saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan Ada kasih. Saya akan kasih. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti bapak marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Keanu sama Kenzo didikte sama dia. Keanu kenapa? Ya ada 1 Maret baru begitu lagi. Keanu satu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Keanu jangan begitu. Salam, nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang, di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin, dia mendikte, Keanu, kok Keanu beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Keanu, emang papa marah ya kalau misalkan Keanu sama mama selalu seperti itu? Saya ada buktinya, saya akan kasih sama kalian. Karena buat saya ini semua adalah benar. Semuanya manipulasi. KDRT lagi. Tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan. 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT. Saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jedotin pala waktu itu. Iya, saya bilang jedotin. Saya tidak pernah jedotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia, dan Allah sini. Sumpah Quran mas saya. Ya. Gua dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Untuk main tangan apapun itu, kamu berani ya? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani atau enggak? Yuk. Ingat, kamu kenal Ustadz. Dosanya gimana? Dia ngomong. Juni 2024. Sumpah demi Allah, kamu jodohin kepala aku kamu. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu, nggak mau ketemu kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan, dan tadinya saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah ke blow up besar banget, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya, boleh Pak ya. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang Ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim ya. Udah Biar yang Pak Im kemarin ya? kirim, silakan kalau mau Boleh Kak, itu di-share. ke salah satu. boleh. Saya udah bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan Ada yang pegang itu. Nanti dikirim ya. Silakan. Iya. saya juga Share aja rame-rame. saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, Pak, iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang Paula di pengadilan ini aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik, seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya dibegini. Ini bukan masalah, udah bukan anak lagi. Dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini.
dan semua bukti juga udah ada kok pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini dan nanti anak saya juga baca? Saya harus memang harus, nanti saya akan kasih sama kalian. Apakah sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana sih? Itu membatasi piano. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Kiano kalau ketemu Paula takut banget, apa yang dia lihat? Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada video. Nanti Forensik kita- anak itu disumpah sama negara tidak boleh meyak kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin bukti enggak. Saya cuma pengadilan lihat. Saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lebar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca. Bentar lagi dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena. Saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo yuk. Ini saya demi Allah, saya anak orang, saya orang anak. Apapun itu saya insya Allah. Berarti nggak ngebatasin juga kan ya Pak? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya sampai bingung Itu sama video Paula. tahun 2024 dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Nggak apa-apa di share aja Baim Ya. videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika aja deh. Ya, sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau, karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula, dan Paula yang nggak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya saya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logika kalian, ini kita mau gimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak. Sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa, ini gimana, dari setahun yang lalu sampai sekarang. Oke, Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti dilihat. Saya bukan setiap ya, saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa, mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula tuh ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini. Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung, maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya tuh seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu
hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya, sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu. Kak Baim, mungkin terakhir pesannya untuk Kak Paula apa sih setelah ini manipulatif seperti ini? Sabar Paula, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia. Beneran, sampai detik ini saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini tuh ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai kalau ke rumah, Pak, jangan nonton TV dulu ya. Dia bilang, jangan ya. Papa saya tuh kalau sama Paula, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya bilang, ya apa lah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh Allah maha adil buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi. Tapi yang nggak percaya, terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya. Mana mungkin? Saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Gimana sih? Bingung saya. Keluarga saya semuanya harmonis, nggak ada ngumpul sekarang cuma berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya beginin, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau nggak belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya. Sayangin mama papa ya. Papa, nggak boleh. Sayangin mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya. Ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lalu sininya itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya, gak mungkin lah. Oke. Kak Baim jadi Ramadan terberat juga sih buat Kak Baim dengan ujian seperti itu. Tahun ini Ramadan. Buat saya berat atau enggak tergantung penilaian saya ya sama masalahnya. Buat saya ini cuma harus yang saya laluin aja. Nggak boleh bilang berat karena semua masalah juga datangnya dari Allah. Gimana caranya kita mau nyesal? Nggak boleh. Cuman balik lagi please lah, maulah kita tahu kok apa yang terjadi benar-benar. Udahlah, yuk buat anak please, udah itu aja. Nggak usah saya benerin lagi. Kamu ini nggak perlu. Udah stop mikirin anak. Besarin anak baik-baik berdua. Udah berdua. Yuk udah itu aja kalau saya. Ya. Bang Baim mungkin tadi kan Bang Baim bilang katanya psikis anak sudah terganggu. Mungkin sejauh ini bagaimana mengatasinya Bang Baim? Karena kan masih pada kecil dua-duanya. Itu, nah treatment paling benar adalah jalan berempat. Udah paling benar. Saya udah pernah lakuin dan itu benar banget. Saya itu bondingnya enak banget anak saya sama Paula. Diajarin juga Paula begini terus aja kita yuk, berkali-kali yuk, supaya bonding anak terus-terusan sama kamu. Mau tiap hari nginep sama kamu nggak apa-apa. Tapi jangan bilang dong tiba-tiba nggak pernah ngelarang. Kamu bilang di luar 1 bulan nggak boleh ketemu, 2 bulan nggak boleh, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setiap orang ketemu sama dia, gue nggak boleh ketemu sama anak gue 6 bulan. Kan ya nggak gitu juga. Saya sampai yang setiap hari mau ketemu aja boleh. Saya sampai bingung kadang-kadang ini. Tapi kalian akan mempercayai dia karena ya seperti itu. Gimana lagi? Saya nggak bisa bilang seperti itu ya sudah. Ya saya cuman. Karena netizen juga banyak banget menyoroti dan membela pihak sebelah sampai katanya mau boykot. Sorry Kak Baim, bagaimana mungkin Kak Baim? Semua rezeki itu datangnya dari Allah. Buat apa kita ini? Yang penting kita tahu kita nggak salah.
Kalau saya ribet soal boykot atau nggak apa, saya pasti klarifikasi langsung. Ini enggak, ini yang saya lakuin, ini sudah menyangkut anak, dan anak saya sudah melihat beritanya. Saya harus melakukan sesuatu, dan saya minta izin sama semua teman saya yang tahu masalah ini dan keluarga saya. Saya takut salah lagi. Tapi Baim melihat karyawan kamu yang akhirnya speak up bahwa itu semua yang kayak gambar-gambar itu ternyata gambar sudah lama, itu seperti apa sih Baim? Video-video yang Sudah lama. kemarin bilang bahwa nggak boleh takut tutup apa itu ternyata sudah lama. Iya, jadi gini loh, tambah detail saya cerita mengenai ini, takutnya kalian yang tambah benci sama Maula. Saya nggak mau juga. Tolonglah, kita juga keluarga, butuh privasi juga. Karena kalau saya detail ceritanya, akan kasihan Paula juga. Saya nggak bisa. Kasihan. Ini sebenarnya karena kita public figure, jadi masalahnya kemana-mana, ketahuan sama semua orang. Yang di sini saya juga setahun saya nahan, saya menjaga. Ini adalah istri saya dulunya, yang saya sayangin, dan saya nggak bisa juga keluarin gitu semua. Saya harus menjaga dia juga. Tapi kan Pak Baim, bagaimana dengan kamu sendiri? Artinya kan kita juga sempat melihat rekaman bahwa kamu menyuruh Giano sama Kenzo ketemu sama Mama, tapi dari mereka sendiri yang lari-larian nggak mau gitu loh. Kenapa kamu nggak mau speak up untuk itu sih gitu loh? Sekarang dikasih izin, silakan. Sebenarnya bukannya saya nggak mau speak up. Saya diem salah, saya bicara salah. Itu selalu yang saya alamin. Jadi saya bingung sebenarnya, saya harus speak up atau enggak. Sama seperti sekarang, saya salah atau enggak ngelakuinnya. Cuman bismillahirrahmanirrahim, saya lakuin ini. Semua izin aja. Video nggak apa-apa. Video. Ya, nanti yang ini, yang video ini saya akan kasih. Kalian akan lihat bagaimana saya sama anak. Dan maaf, ada video bagaimana Paula sama anak. Tapi maaf banget, kenapa saya harus kasih liatin? Buka sedikit lah. Habis itu udah, jangan terlalu detail. Saya juga kasihan sama Paula sebenarnya. Cuman saya nggak bisa diem, kenapa? Yang kena saya terus, saya bingung. Yang kena saya lagi. Saya kasihan teman saya, keluarga saya kasihan, kakak-kakak saya juga kasihan. Udah, tapi ini video saya keluarin buat membela saya di situ aja. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak pernah. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jangan di. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Saya sumpah seperti itu di depan kalian. Ya. Oke. Terima kasih Kak Baim.